Hingga kini polemik izin usaha Freeport Indonesia masih terjadi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kian gencar menerbitkan aturan dengan syarat tertentu. Namun akhirnya melunak. Meski demikian negosiasi pemerintah hingga kini belum menuai kata sepakat. Meskipun pemerintah bisa disebut telah melunak terhadap anak usaha Freeport-McMoRan di Indonesia, kata sepakat belum juga tercapai. PT Freeport Indonesia masih enggan mematuhi syarat dari pemerintah. 10 Februari 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyodorkan izin usaha pertambangan khusus IUPK sementara sebagai pengganti kontrak karya. Ini dilakukan agar Freeport Indonesia dapat kembali mengekspor konsentrat. Pasalnya, Freeport Indonesia disebut telah merumahkan ribuan karyawan akibat efisiensi biaya. Pada Januari 2017, Freeport Indonesia mengklaim produksi terhambat usai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pengganti PP 23 Tahun 2010. Dan beberapa peraturan turunan dari Kementerian ESDM yang salah satu aturannya adalah perusahaan pertambangan wajib mengganti izin usaha dari kontrak karya menjadi IUPK. Dalam hal ini mengacu pada Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Sejak itu, CEO Freeport-McMoRan, Richard Edgerson, mengaku PT Freeport Indonesia tidak dapat beroperasi dengan normal. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah akan melayani apapun langkah PT Freeport Indonesia, termasuk rencana Freeport mengajukan gugatan ke arbitrase internasional terkait perubahan status operasi Freeport. Kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong, kita di undang-undang Indonesia, anunya di Indonesia, kita undang-undang 2009 harusnya dia sudah membuat smelter, dia tidak buat smelter, dia harus divestasi 51%, dia tidak divestasi waktu itu. Sebelumnya pemerintah telah memberikan tawaran yang terbaik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk mengenai divestasi saham ke Indonesia sebesar 51%. Dan sudah semestinya Indonesia unjuk diri sebagai negara yang berdaulat dengan menguasai sumber daya alam di negeri sendiri. Dince Indra, CNN Indonesia. Sengketa pemerintah dengan PT Freeport seakan menjadi titik temu atau pemersatu bangsa terhadap sebuah perlawanan. Kenapa pemerintah tetap bersikeras menyodorkan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK? Bagaimana kansnya jika sengketa ini dibawa ke arbitrase internasional? Dan untuk membahas hal itu di studio, kami sudah hadirkan Hendra Sinadia yang merupakan Wakil Ketua Indonesia Mining Institute. Selamat malam, Pak Hendra. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mukhtar Tompo, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Hanura. Selamat malam. Selamat malam, Pak Mukhtar. Dan kemudian ada Profesor Alexius Jemadu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, yang saat ini sementara ini begitu ya tersambung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Prof. Alex. Selamat malam, Mas Indra. Baik, kita tunggu nanti kehadirannya studio ya. Kita sambil melalui telepon terlebih dahulu. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kami sudah berusaha juga untuk menghadirkan atau mengundang perwakilan dari PT Freeport Indonesia, tapi kami tidak mendapatkan jawaban atas dari perwakilan dari PT Freeport Indonesia. Baik, segera kita mulai saja perbincangannya malam hari ini. Saya mulai dari Pak Mukhtar. Pak Mukhtar kemarin kan memanggil para komisaris ya. PT Freeport, beberapa komisaris oleh Komisi 7 memanggil, hasilnya seperti apa sih sebenarnya secara umum? Ya betul bahwa tadi malam kita rapat dari jam 7 malam sampai jam 12 lewat. Ya. Kita panggil Dewan Komisaris PT Freeport, bukan Presiden Direktur PT Freeport. Karena kita tahu semua bahwa Presiden sudah mengundurkan diri pasca insiden dengan saya di dalam ruang rapat Komisi 7. Tapi mundurnya itu gara-gara insiden atau bukan? Bukan ya? Itu silahkan publik menafsirkan. Baik, silakan Pak Mukhtar. Iya. Jadi hasilnya apa? Iya, dan ini juga menjadi pertanda baik sebenarnya ya. Karena sepertinya Komisi 7 akan menjadi jembatan yang baik. Setelah kita komunikasi dari hati ke hati, kemudian Freeport juga mengakui bahwa sepanjang sejarah Freeport sejak tahun 1967, sudah 50 tahun berada di Indonesia, tapi baru kali ini pemerintah membuka diri ya lewat Komisi 7 tentunya ya, Komisi 7 di DPR mengundang Dewan Komisaris. Sehingga saya bilang manfaatkan kesempatan emas ini sehingga kita bisa menghadirkan sebuah solusi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia secara umum dan juga secara khusus
kepada masyarakat Papua dan menimbulkan beberapa kesimpulan. Dari 5 kesimpulan yang ada, yang alot itu hampir 2 jam kita bahas adalah kesimpulan pada poin kelima, di mana saya meminta kepada PT Freeport, karena saya sudah menemukan ada niat baik antara kedua belah pihak, antara Menteri SDM yang diwakilkan oleh Dirjen Minerba, juga PT Freeport yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, yang tadi malam juru bicaranya adalah Bapak Marsuki Darusman. Saya memasukkan poin kelima, meminta kepada Freeport dalam rangka untuk mempercepat lobby ya antara pemerintah dengan Freeport, maka saya meminta, Komisi 7 meminta kepada PT Freeport untuk tetap melakukan produksi sebagian biasanya dan juga tetap tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Gitu. Itu untuk menjamin tetap produksi dan tidak PHK ya. Karena persoalan Freeport ini dengan kondisi ya sekarang ya harus dilihat dari 4 unsur. Bagaimana poin yang alot tadi mana? Maaf saya potong. Poin yang alot tadi yang di mananya? Yang terkait ini? Ya, PT Freeport seperti tidak ingin menerima poin kelima, di mana kalau tetap mereka melakukan produksi, tetap mereka tidak mem-PHK, saya bilang, ini kalau kita tidak terima berarti percuma kita rapat berjam-jam ini. Saya pikir niat baik kita ini harus dirangkum dengan sebuah kalimat keputusan, kesimpulan supaya kita membuat sama-sama mereka mengawasi. tidak setuju apa alotnya? Iya, tidak maunya karena, jadi saya menangkapnya begini. Freeport ini sepertinya mau menjadikan itu sebagai alat tekan kepada pemerintah, ya. Kemudian ada demo, kemudian ada masif secara sosial, ya. Kemudian saya bilang ini kan jangan dijadikan sebagai alasan klasik ya. Kalau memang kita betul-betul serius, saya minta PT Freeport segera memasukkan data-data terbaru. Kemudian saya juga meminta data dari Dirjen Minerba. Kemudian mari kita diskusikan dari sisi mananya sebenarnya ini keinginan dari pemerintah dalam menerapkan undang-undang sebagai jalan terbaik. Semuanya itu kepentingan Freeport. Karena pada saat tanggal 16 mereka memasukkan surat, langsung dijawab tanggal 17 dan ternyata izin perpanjangan itu keluar dengan berbagai syarat. Syaratnya itu tadi divestasi 51%, kemudian tetap mewajibkan membangun smelter, kemudian masalah pajak itu harus dihitung ulang kembali. Saya kira tidak ada masalah. Sehingga kalau itu misalnya bukankah itu yang dimasalahkan sama Freeport sebenarnya? Ya justru itu. Tetapi karena tadi malam juga saya menanyakan, apakah misalnya ketika Freeport, apakah betul niat baiknya ini sesuai nih apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Itu sulit dia sampaikan tadi malam. Sulit sekali. Berarti belum ketemu apa-apa dong berarti ya? Tapi kan dengan Komisi 7 meminta data yang terbaru, kemudian dalam waktu dekat kita rapat internal, maka susah bagi Freeport untuk menyangkal bahwa... Berapa yang sudah di PHK menurut data yang disampaikan oleh Dewan Komisaris? Tadi malam itu malah gini, jadi PHK ini adalah informasi yang sangat liar di sosial media. Jadi belum ada PHK belum ada. Maksudnya? Yang ada ini adalah mereka merumahkan sementara. Oke, baik. Kemudian produksi tidak dijalankan maksimal, tapi tetap melakukan produksi walaupun masih terbatas. Jadi saya menanggapi itu sebagai seolah-olah alat tekan saja ini. Jadi alat tekan ya. Oke, baik. Saya ke Pak Endra. Dari pandangan Pak Endra sendiri seperti apa? Apa sebenarnya yang kemudian membuat Freeport itu sebenarnya berat untuk mengikuti syarat-syarat tadi? Misalnya divestasi saham 51% dalam jangka waktu 10 tahun. Kemudian smelter tadi begitu ya dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat? Iya, saya kira soal sih aturan perpajakan itu ya. Iya, isu yang atau concern dari Freeport ya menurut pengamatan kami dari Indonesian Mining Institute itu lebih ke mereka menuntut adanya kepastian investasi jangka panjang ya. Itu. Jadi kita mungkin jangan terlalu melebar, mereka menuntut adanya investasi jangka panjang ke depan ya. Karena di depan mereka ini mereka sedang mengerjakan proyek tambang bawah tanah yang besar ya, karena masa depan Freeport itu ada di tambang bawah tanah ya. Itu sebenarnya kepastian itu proposalnya sudah diajukan sejak 2015. Iya, kepastiannya 2015 ya, proposalnya kan untuk perpanjangan 2021 untuk 20 tahun ke atasnya. Nah, itu isunya ya. Jadi sementara dikonversi secara sepihak ya, mereka melihatnya dikonversi kontrak karya secara sepihak menjadi IUPK, itu mereka kehilangan privilege kepastian ya, misalnya perpajakannya, kemudian divestasinya juga yang tadinya disepakati 30% ya dalam proses negosiasi, kemudian 51%, ini membuat hitungan-hitungan investasi jangka panjang mereka itu dalam jadinya, kontrak karya sendiri itu berapa persen sih saham 51% ya, 51%. Di awal memang 51% kan? Nah, cuman
perubahan itu terjadi kapan sebenarnya? Menjadi 30 dan kemudian 20? Ya, ada beberapa hal yang di kontrak karya juga ada salah satu pasal memang ya. Jadi Freeport kalau ada keringanan ya perlakuan kebijakan pemerintah yang lebih meringankan, mereka bisa menggunakan pasal tersebut ya. PP tahun 94 ya Pak Mutar ya ada dikeluarkan pemerintah sehingga mereka bisa tidak ada kewajiban divestasi pada saya. Cuma memang Freeport tetap mendengarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah sehingga di tahun yang kemarin ya 2014 ya ada perubahan di PP 77 itu divestasi untuk yang melakukan kegiatan usaha tambang bawah tanah itu maksimal 31%. Nah itu kelihatannya dalam posisi seperti itu mereka tidak keberatan dengan 30%. Nah tiba-tiba di PP 1 ini berubah 51%. Nah ini membuat hitungan investasi jangka panjang mereka jadinya jadi berubah total. Nah ini yang concern mereka ya. Oke, Pak Alex dari sisi hukum internasional begitu Pak Alex, ketika Freeport menyatakan akan membawa sengketa ini ke arbitrasi internasional jika dalam 120 hari itu tidak ditemukan solusi atau titik temu seperti yang menurut Freeport harusnya sesuai dengan kontrak karya begitu ya. Bagi sisi pemerintah Indonesia sendiri, sisi keuntungannya seperti apa? Kansnya seperti apa? Apakah justru nanti ketika dibawa ke arbitrase ini akan bisa membawa kerugian bagi pemerintah Indonesia, ataukah bawa saja karena kemungkinannya pun juga akan bisa menang misalnya? Iya, memang dari sudut hubungan internasional, terutama hubungan antara negara dan MNC ya, yang dalam hal ini adalah Freeport dan pemerintah Indonesia, Freeport memperkirakan bahwa kalau dia menempuh jalan arbitrasi internasional, dia akan menang. Kenapa demikian? Dia pasti punya perhitungan seperti itu. Dan kalau dia menang, salah satu risiko yang kita hadapi adalah kredibilitas kita di mata investor asing. Gitu kan. Sementara saya pikir apa sikap pemerintah Indonesia saat ini, saya pikir sudah benar ya, kita saat ini bukan seperti Orde Baru lagi, hingga kita tunduk saja kepada kemauan dari perusahaan multinasional ini. Nah, selain itu, kalaupun Amerika misalnya menekan Indonesia, kita punya pilihan yang banyak saat ini. Ya. Maksudnya seperti apa? Kalaupun dengan Amerika kita tidak bisa melakukan hubungan ekonomi seperti ini, masih ada Tiongkok, masih ada Jepang. Jadi pilihannya tersedia banyak sekali. Pemerintah tidak perlu takut terhadap ancaman dari Freeport ini, tetapi terus saja sepanjang kita yakin bahwa tidak ada ketentuan atau hukum internasional atau norma internasional yang kita langgar. Apa yang kita tuntut saat ini adalah sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Dan kita memperjuangkan kepentingan sumber daya alam ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk keuntungan perorangan. Itu yang harus dipahami oleh Freeport. Jadi kita tidak boleh mundur, kita harus tetap memperjuangkan ya kepentingan nasional, karena sudah saatnya sumber daya alam itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, gitu Mas Indra. Oke, baik. Nah, bicara soal ketentuan dulu nih. Kalau bicara semangatnya tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi kita, bahwa bumi, alam, kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah digunakan untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh pemerintah tentu saja. Tapi kalau bicara soal aturan dulu, karena ini kan dibawa ke arbitrasi internasional, adakah sebenarnya ketentuan yang dilanggar begitu oleh pemerintah? Karena kalau klaim dari PT Freeport kan ini ketentuan sepihak, perubahan dari kontrak karya ini adalah ketentuan sepihak. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau dikatakan melanggar, justru sebenarnya yang paling duluan melanggar ini adalah Freeport. Kenapa demikian? Kewajiban untuk membangun smelter itu adalah kewajiban ketika kontrak karya pertama kali dibuat sejak tahun 67. Nantilah diundangkan belakangan. Iya, kemudian diperkuat pada Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Setiap perusahaan wajib ya, perusahaan yang melakukan pertambangan wajib untuk membangun smelter. Dan sejak itu Freeport tidak melakukan itu. Mereka lalai dalam kewajibannya. Saya pikir kalau mengancam, saya mengatakan ini ke arbitrasi lebih kepada ancaman. Ancaman saja ya? Bagi kalau bahasa saya orang Makassar, saya mengatakan itu gertak sambal. Kalau dia serius silahkan.
Saya kira pemerintah tidak takut. Tapi ada yang menyebut seperti ini, misalnya dari kalangan pengusaha begitu ya, dari Kadin, kalau saya baca di beberapa media online begitu yang mengatakan bahwa ini justru tidak baik bagi para investor luar negeri melihat seperti ini ketika perubahan peraturan, misalnya ketika disebutkan dalam kontrak karya, ini mungkin bisa dikoreksi ya, disebutkan dalam kontrak karya bahwa Freeport itu bisa mengajukan perpanjangan kapanpun sampai 2041. Benar ya Pak ya? Iya. Nah, tetapi kemudian ketika di dalam PP tersebut dirubah bahwa perpanjangan baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir, itu menjadi poin krusial juga tidak? Yang disebut itu adalah pelanggaran dari pemerintah. Pemerintah tidak akan mungkin akan melihat ini persoalan menjadi semakin lebar kemudian mengambil sebuah sikap. Masa misalnya dalam orang yang sakit kemudian kita biarkan sampai menjelang akhir hidupnya kemudian kita mengambil keputusan. Pemerintah sudah mengambil ini sebagai jalan solusi alternatif. Kalau pemerintah tidak bijak dalam hal ini, sebenarnya Komisi 7 juga ini sangat tersinggung karena pemerintah kok langsung diberikan perpanjangan ekspor, kemudian langsung merubah dari KK ke IUPK tanpa persetujuan DPR. Padahal Undang-Undang Minerba juga sudah mengatur demikian di pasal 5 ayat 1 bahwa dalam hal kepentingan strategis nasional boleh mengambil keputusan-keputusan strategis untuk kebijakan nasional dalam hal ini setelah melibatkan DPR. Ini tidak dilakukan. Tapi demi kebaikan bersama maka sekali lagi kita membiarkan sebuah pelanggaran itu di depan mata kita karena kita melihat niat baik Freeport selama ini. Bayangkan setiap 6 bulan diperpanjang. Jadi garis bawahnya, menurut Anda apa yang langkah dilakukan pemerintah untuk kemudian tetap tidak bergeming dari aturan yang jangan ini, Anda setuju atau tidak setuju sebenarnya? Saya setuju dengan langkah pemerintah. Justru yang membuat saya bertanya sampai sekarang sejauh mana komitmen PT Freeport ini. Sejak beroperasi di Indonesia sudah hampir 50 tahun, tapi tidak ada juga. Mereka lalai dalam kewajibannya. Yang Anda maksud niat baik tadi yang seperti apa kemudian? Pertama jangankan yang smelter saja. Ini bukti. Artinya tidak ada niat baik dari Tidak ada. Freeport. Dan saya bahkan sudah mengatakan bahwa Freeport selama ini sudah membohongi DPR, sudah membohongi masyarakat Indonesia. Saya pikir dalam konteks ini Freeport hanya 2 pilihan, menerima IUPK karena mereka sendiri yang mengajukan itu untuk perubahan. Jangan-jangan setelah IUPK keluar, pemerintah selalu dijebak. IUPK keluar bersamaan dengan izin perpanjangan ekspor. Berarti hanya izin perpanjangan ekspor yang mereka butuhkan. Itu akal-akalan. Pemerintah kami rubah dari kontrak karya menjadi IUPK karena dasar inilah satu-satunya yang memungkinkan mereka diberikan perpanjangan izin ekspor. Tapi mereka ada syaratnya. Iya, tapi ada syaratnya. Divestasi 51%, pajak, kemudian apa? Kalau mereka tidak terima berarti memang Freeport ini cuma akal-akalan. Iya, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana kemungkinan ketika arbitrase ini benar-benar nanti akan diajukan karena ada di ultimatum 120 hari kepada pemerintah bahwa harus menemukan titik temu. Apa untung ruginya bagi mereka? Kita tahan dulu ya, Pak Hendra, karena kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Jika melihat beberapa pernyataan dari pejabat negara begitu ya, seperti Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut jika Freeport melakukan PHK dengan alasan tidak mendapatkan izin ekspor tadi karena Freeport menolak untuk berubah status menjadi IUPK misalnya, itu disebut kampungan. Kemudian Menteri SDM Ignatius Jonan juga menyebutkan bahwa kurang lebih seperti itu juga sama seperti juga yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan bahwa seluruh investor yang ingin berinvestasi di Indonesia harus mengikuti peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Jadi intinya pemerintah sangat solid dalam hal ini begitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya semangat konstitusi yang tadi didengungkan oleh Pak Alex Madu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Itu apakah memang sebenarnya sesimpel itu diterapkan? Artinya Freeport ya harus tunduk dong dengan Indonesia. Ataukah sebenarnya ada masalah kompleks lain yang Anda lihat ini ketika menyangkut peraturan mungkin kontrak karya yang sudah dibikin bertahun-tahun lalu dan lain sebagainya, itu bagaimana sebenarnya Pak? Bisa Anda gambarkan? Saya melihatnya lebih ke tadi, mengulangin lagi sih, jaminan kepastian investasi ya. Saya kira itu sih kita lihat. Hanya itu saja? Ya, tentunya jaminan investasi. Kalau mengikuti IUPK yang disodorkan oleh pemerintah itu apakah tidak terjamin investasinya sebenarnya? Oh, sama sekali tidak, karena kan harus di mananya prevailing. Salah satunya di luasan lahan ya. Iya. Kalau lahan di Undang-Undang Nomor 4 ikutin prevailing itu 50.000 hektar ya maksimal ya. Sementara Freeport saat ini mungkin lebih dari 100.000 hektar ya. Iya.
tentunya itu hal yang sulit dipenuhi dan itu hambatan itu bukan hanya dialami oleh Freeport dalam renegosiasi, perusahaan-perusahaan kontrak PKP2B batubara juga mengalami kesulitan dalam menegosiasikan luasan wilayah lahan kalau harus mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Itu salah satu. Kemudian ya perpajakan yang lain ya, tentunya ini tidak menjamin. Kalau di aturan kontrak kan itu nail down ya, yang di tetap, fix. sifatnya tetap gitu ya. Ya, itu salah satu deh. Tapi sebenarnya itu fair tidak menurut Anda secara bisnis? Iya, kalau kita melihat faktanya. Untuk kepentingan rakyat Indonesia juga tentu saja ya? Iya, tentunya kan kalau kita lihat faktanya ya, sebagian besar dari industri pertambangan di Indonesia itu, di mineral dan batu bara itu dikuasai oleh pemegang kontrak karya ya. Mineral dan batu bara, 90%, 80% produksi, bahkan kontribusi penerimaan negara itu dihasilkan dari kontrak karya. Ini bukti bahwa mekanisme sistem kontrak karya itu sangat diminati oleh investor karena menjamin kepastian investasi. Jadi poinnya di situ, Pak. Nah, sementara kalau di UPK udah bagus, cuman kalau yang diterapkan langsung ke perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan konsesi lahan yang lebih luas dari yang diatur di undang-undang, ini yang menimbulkan masalah gitu ya. Nah, di situ the problemnya. Nah, tadi mungkin saya sedikit flash agak balik tadi Pak mengenai arbitrase ya. Jadi kalau kita melihat ini sebenarnya sih apa yang di statement, saya mencermati statement yang disampaikan di media, ini bukanlah suatu ancaman ya. Ini Freeport mungkin ingin menegaskan bahwa kita saat ini masih dalam kita berbicara dalam konsep kontrak ya. Jadi mereka masih beranggapan bahwa kontrak karya ini masih berlaku sebelum harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Mereka melihat sebelum berakhir 2021. Ya, tentunya, dan mereka melihat pemberian IUPK ini dianggap secara sepihak ya. Jadi mereka menegaskan bahwa dalam mekanisme kontrak karya ini ada mekanisme pembahasan selama 120 hari dan jika itu tidak dicapai satu kesepakatan, memang kontrak menyebutkan bahwa penyelesaian dispute, perselisihannya itu diselesaikan melalui arbitrase. Nah, itu bukan berarti arbitrase itu akan dilakukan gitu kan. Ini mereka menyampaikan melalui mekanisme yang diatur dalam kontrak. Jadi arbitrase itu memang disebutkan dalam kontrak itu sendiri? Iya, dalam kontrak itu sendiri. Jadi ini bukan ancaman, mereka cuma menyebut bahwa kontrak ini masih berlaku, kalau terjadi dispute, mari kita selesaikan bersama-sama menggunakan mekanisme 120. Itu kontrak yang ditantangani 1991? Gitu loh. Jadi ini bukan ancaman ke arbitrase, kita harus melihatnya secara jernih gitu ya. Pemerintah sadar betul tidak dengan adanya elemen arbitrase, jalur arbitrase kalau misalnya memang dihalangi untuk memperpanjang kontrak ya kalau dasar untuk mendapatkan kepastian itu? Saya kira bukan pemerintah nggak menghalangi mungkin ya. Ini ya jelas di kontrak itu disebutkan bahwa pemerintah tidak dapat dengan tanpa alasan yang kuat itu menghalangi perpanjangan kontrak karya gitu ya. Jadi sepanjang Freeport mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Freeport itu pemerintah tidak bisa menahan perpanjangan kontrak karya dan itu bisa diajukan kapanpun. Nah, yang jadi masalah waktu di PP 77 itu menetapkan 2 tahun batas tercepat untuk menyampaikan permohonan. Sementara di saat sekarang memang agak direlaks gitu ya ke 5 tahun, tapi tidak ada kepastian kapan jangka waktu persetujuan atau penolakan dari pemerintah, dan itu hanya bisa diberikan mungkin H-1 dari kontrak berakhir. Nah, ini yang masih menimbulkan ketidakpastian. Mereka bisa apply 5 tahun sebelumnya untuk perpanjangan, tapi persetujuannya hanya bisa diberikan. Nah, itu dia pembuatan PP itu apakah tidak disadari oleh pemerintah bahwa itu bertabrakan dengan kontrak karya yang di dalam situ? Nanti dibahas ya. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, sekarang saya akan memperkenalkan Profesor Alexius Jumadu, sudah bergabung saat ini di studio. Tadi kita sudah sempat mengawali perbincangan melalui sambungan teleponnya. Tapi sebelum ke Prof. Alex lebih lanjut lagi soal arbitrase, saya ingin coba ke Komisi 7. Arbitrase disebutkan tadi ada di kontrak karya, jadi bukan ancaman. Jadi memang sudah ada pasalnya begitu kali ya, pasalnya atau ketentuannya. Jika memang ada masalah, pemerintah tidak memberikan alasan yang jelas dan lain sebagainya, maka akan bisa dibawa ke arbitrase. Jadi pilihannya PT Freeport sekarang ini tinggal 2. Yaitu? Itu hasil keputusan rapat kita di malam. Mau tetap kontrak karya, oke. Atau ke IUPK. Kalau kontrak karya, tidak ada masalah. Pemerintah juga welcome.
Tapi welcome. Welcome, tidak ada masalah. Tetapi penuhi ini komitmen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Minerba. Harus membangun smelter. Sekarang sudah sampai di mana? Hanya smelter saja atau yang termasuk yang divestasinya? Ya itu aja dulu. Karena kan kalau tidak bisa itu maka berlaku kesepakatan kita bahwa tidak boleh diperpanjang ini izin ekspornya. Itu. Oke. Nah, terus kemudian apa yang diambil oleh Freeport? Mereka masih butuh waktu untuk berpikir. Kemudian kami menanyakan, apakah betul nih Freeport akan ke arbitrase, ya atau tidak? Kemudian beliau mengatakan, saya kira itu Pak tidak akan. Kami punya niat baik untuk tetap melakukan usaha di Papua dan tetap kita akan berupaya untuk mematuhi seluruh produk perundang-undangan. Tapi kalau tertulis dalam kontrak karya itu kan artinya bukan sebuah hal baru yang sengaja dimunculkan mencari alasan untuk menekan, tapi memang sudah itu kesepakatan bersama ketika dibuat ditantangan tahun 1991 begitu loh. Justru Jadi sebenarnya kalau pemerintah mau tegas dari awal, ini kan masalah arbitrase dan lain-lain kan muncul belakangan. Kenapa Freeport ini macam-macam keinginannya ketika masa waktu berlakunya izin ekspor itu tidak lagi diperpanjang, kemudian muncul macam-macam tekanan. Ya, saya pikir kita kembali ke persoalan awal, kenapa Freeport tidak bisa komitmen mematuhi amanah undang-undang. Itu saja. Kenapa tidak bisa dilakukan? Saya curiga ini. Jangan sampai Freeport ini memang tidak ada niatnya untuk melakukan juga kontrak kerja yang awal tahun 67 itu, karena semangat dari seluruh produk yang dibuat ini baik dari 67 sampai sekarang, semangatnya ini kan semangat untuk membangun dari hilir ke dari hulu ke hilir. Nah, sekarang jangan sampai hanya keinginannya hanya sekedar mengekspor saja biji konsentrat itu. Tidak ada keinginannya untuk melakukan pemurnian. Iya. Oke, baik. Bagaimana kalau kemudian ini benar-benar terjadi nantinya dibawa ke arbitrase, karena kalau disebutkan lagi informasi yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra adalah ternyata itu ada dalam kontrak karya itu. Ya, saya pikir kalau di dalam kelaziman, di dalam hubungan internasional, hubungan antara MNC dan negara seperti ini dan dibawa ke arbitrase internasional, hal yang harus kita waspadai dan yang akan digunakan oleh Freeport ini adalah kalau kita melanggar satu prinsip dalam hukum internasional itu yang namanya Pacta Sunt Servanda. Artinya perjanjian yang sudah dibuat tidak boleh dilanggar. Nah, itu yang dia akan cari nanti di dalam perubahan yang kita lakukan selama ini. Apakah ada pelanggaran yang kita lakukan, pelanggaran dari satu perjanjian ya antara dua pihak ini. Nah, kalau itu ada, nah itu yang menjadi masalah buat kita. Tapi kalau kita yakin bahwa kita tidak melanggar perjanjian apapun, bahkan Freeport yang melakukan pelanggaran terhadap janji yang dia sudah berikan, saya kira kita punya alasan untuk yakin, oke, silakan Anda tempuh arbitrase internasional, kami punya alasan yang valid untuk menuntut Anda juga, jadi kita tidak perlu takut. Sepanjang kita yakin tidak ada perjanjian yang kita langgar dalam hal ini. Justru Freeport, seperti yang dikatakan tadi oleh sahabat kita ya, bahwa itu ada Freeport melakukan pelanggaran. Dia tidak melakukan apa yang merupakan kewajiban dia. Begitu. Seperti smelter. Iya. Tapi itu tertuang di 67 atau yang 91? Karena kalau kita carikan kemudian ada yang dari awal 1967, ada yang tantangan 1991 begitu. Jadi kontrak karya yang dimaksud. Itu tertuang dari kontrak karya tahun 67. Di 91 juga termasuk. Ada juga. Ada juga. Termasuk smelter tersebut. Iya. Nah, lalu apa kira-kira yang membuat keberatan selain kepastian investasi tadi? Kalau memang soal smelter ini menjadi menjadi yang diinginkan oleh pemerintah sebenarnya. Iya, saya kira sih balik lagi ya. Di kontrak 91 memang ada menyebutkan ya, Freeport wajib untuk mendukung peningkatan nilai tambah ya. Pengembangan industri hilir ya, dan untuk membangun smelter. Tapi memang pemerintah pada saat itu bersama-sama Freeport dalam menyusun kontrak karya itu memahami bahwa industri hilir ini kan, penambang ini kan sebenarnya mereka tugasnya core bisnisnya adalah melakukan penambangan ya. Sementara hilir itu kan industri yang berbeda. Sehingga apabila Freeport ingin membangun pabrik peleburan, itu memang ada satu pasal yang menunjukkan bahwa sepanjang itu economically viable ya, secara ekonomis ya. Karena pemerintah juga mengetahui bahwa membangun smelter itu bukan hal yang mudah ya, karena jangka panjang ya, memerlukan kepastian izin jangka panjang, kemudian juga
jaminan pasokan, kemudian juga harga TCRC ya istilahnya. Jadi banyak hal-hal teknis dan juga pasar yang menjadi pertimbangan untuk membangun smelter. Nah, dalam kasus Freeport ini yang mereka tuntut sebenarnya adalah kalau mereka ingin membangun smelter, oke, mereka akan siap, tapi berikan dulu perpanjangannya. Karena smelter ini kan minimal 30 tahun ya. Cycle bisnisnya itu 30 tahun. Nah, mereka ingin raise fund untuk bangun itu, tapi belum dapat kepastian jangka panjang. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat ya, alasan, makanya kenapa saya sampaikan bahwa ini alasan klasik, karena setiap menjelang berakhirnya izin ekspor itu, kemudian Freeport meminta kembali untuk perpanjangan, selalu alasannya tetap kami akan membangun smelter. Coba kita lihat ya, tidak usah kita ke tahun 67 atau 91. Sejak Undang-Undang Minerba ini ada, sejak tahun 2004 ya, 2009 ya, Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Sejak kewajiban itu dituangkan dalam undang-undang, ini real sekali di pasal 170 itu, mana progresnya Freeport? Katanya akan bangun di Papua. Tapi tidak ada progresnya. Belakangan... Itu janji yang kapan yang pernah disampaikan yang tidak terwujud sekarang? Oh, itu macam hampir setiap rapat kita sampaikan, kita tagih bagaimana komitmennya. Karena kan kita takut ini kita dibalik. Yang dimaksud alasan klasik bahwa mereka akan bangun smelter kalau izin perpanjangannya sudah dikasihkan terlebih terakhir dulu. Pada saat kita rapat ya, ini paling terakhir sekali, tanggal 7 Desember 2016, kita minta loh, ternyata Pak, tim yang ke Papua ternyata tidak menemukan ada progres, dan laporan-laporan dari pemerintah setempat juga tidak ada. Kemudian mereka berkilah bahwa kami tidak bisa membangun di sana dengan berbagai alasan ya. Tapi kami tetap akan melakukan pembangunan di Gersik, Pak. Sudah sejauh mana progresnya? Itu sudah jalan, Pak. Itu. Tapi tim ke sana lihat, Pak, itu tidak ada. Di mana? Di Gersik juga nggak ada? Belum ada 1% pun. Itu baru mempersiapkan lahan. Coba. Jadi kalau dilihat dari niat baiknya, ya, tidak ada. Makanya saya mengatakan bahwa Freeport ini telah berbohong di hadapan Komisi 7 dan dia telah membohongi masyarakat Indonesia. Ya, mungkin kita harus lihat dulu yang dimaksud mungkin ya pihak melihat bentuk fisik ya, bentuk fisik dari groundbreaking kok sampai sekarang ini belum ada fisik terbentuk kontrak. Nah, yang dimaksud progres oleh Freeport ya tentunya mereka melakukan procurement kontrak yang jumlahnya cukup besar ya, hampir 900 juta kalau nggak salah ya, procurement kontrak untuk melaksanakan proyek smelter ya dengan kontraktor bonafide, dan mereka juga sudah menganggarkan jaminan deposit juga udah ratusan juta dolar, dan ini dana yang masuk dalam bagian progres. Adapun mengenai konstruksinya sendiri balik lagi nih, perpanjangannya gimana? Nah, kemudian saya agak mundur sedikit ke Undang-Undang Minerba supaya kita bisa. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 4 2009 tidak ada satu pasal pun, satu kata pun yang menyebutkan itu pemegang kontrak karya wajib membangun smelter. Yang disebutkan hanya adalah pemegang kontrak karya wajib untuk memurnikan. Tidak ada larangan ekspor. Nah, apa yang dilakukan oleh Freeport atau juga Aman Mineral itu mereka udah memurnikan sebagian ya. Ada 40% bagi Freeport. Jadi logikanya apabila satu pemegang kontrak karya telah memurnikan dalam negeri, sisanya itu mereka bisa ekspor karena undang-undang tidak melarang ekspor. Nah, kemudian muncullah peraturan pemerintah yang mengatur mengenai batasan pengolahan yang jadinya 99%. Ini yang menjadi dispute. Jadi sebenarnya balik lagi ke Pak Mokhtar Tompo dispute tadi. Peraturan dong berarti ini. Yang disampaikan Pak Mokhtar Tompo tadi bahwa Komisi 7 memberikan 2 opsi ya bagi Freeport ya. Nah, ini saya lihat hal yang positif ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di Undang-Undang 4, itu memang kalau kita berpegang di pasal 169A, itu kan disebutkan bahwa kontrak karya dijamin hingga berakhirnya. Nah, dalam kontrak karya itu kan hak untuk mengekspor dijamin. Jadi, kalau Freeport tetap berpegang dengan kontrak karya, nggak ada masalah sebenarnya untuk memperbolehkan Freeport. Namun mungkin yang dimaksud tadi adalah kewajiban yang untuk membangun fasilitas pengolahan pemurnian itu mungkin yang diikuti ya. Jadi, tetap konsepsi kontrak karya ini masih berlaku dan tidak melanggar dengan undang-undang. Ada sejumlah peraturan yang keluar sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Ada banyak PP di situ. Iya, ada banyak peraturan pemerintah di situ. Ada juga peraturan Menteri SDM yang mengatur tentang kewajiban itu yang harus dilaksanakan. Jadi saya kira tidak yang disebut tidak ada kata-kata smelter tadi dituangkan di PP. Dituangkan. Karena memang undang-undangnya menyatakan demikian, secara teknis. Gitu. Saya pikir ada 2 pilihan saja. Tapi tidak dispute dong berarti peraturannya. Tidak dispute peraturan kalau seperti disebutkan. Oh, disebutkan. Saya pernah baca itu. Makanya inilah. Jadi saya pikir Freeport ini
berhentilah membuat alasan, berhentilah membuat sandiwara. Kalau dikatakan tadi bahwa mereka komitmen, kita tidak menagih secara fisiknya sampai di mana, tetapi dari sisi persiapan saja tidak ada. Itu tidak sampai 1%. Kita sampai akhirnya memanggil dari PT Gersik juga. Smelting ya. Gimana ini? Ternyata beda. Apa jawabannya? Beda, sangat beda, jauh beda antara penjelasan dari Gersik dengan Freeport. Jauh beda. Artinya memang tidak ada sama sekali. Bagi saya progresnya tidak ada. Mungkin dari sisi progres keinginan mereka untuk mempersiapkan lahan ada, tapi kan yang kita lihat kan by data. Ya mungkin sedikit saya bisa tambahkan. Jadi mungkin ya oke, kalau dilihat dari fisik ya mungkin ya banyak orang melihatnya ini belum ada progres sama sekali. Cuma mungkin ada satu hal ya, kontrak ini tidak melarang bahkan menjamin Freeport untuk ekspor ya. Nah kemudian kontrak tidak mewajibkan Freeport bayar biaya keluar. Nah Freeport ini sudah mulai berkompromi sebenarnya, berkompromi mereka akan bangun smelter ya oke, tapi minta jaminan kemudian oke, mereka di luar kontrak mereka juga sepakat oke saya bayar biaya keluar nih. Itu jumlahnya besar. Mas. Tapi sebenarnya secara ini Freeport mau mengikuti peraturan perundangan Indonesia tidak secara umum? Sebenarnya asal ada jaminan kepastian. Nah itu dia jaminan kepastian. Jadi mereka tuh udah mau kompromi. Oke, saya ekspor, kontrak ini nggak dilarang biaya ekspor, tidak ada kewajiban biaya keluar. Tapi mereka mau membayar biaya keluar yang jumlahnya udah ratusan juta dolar. Yang sebenarnya itu kalau diakumulasikan bisa membangun smelter. Nah, juga mereka udah kompromi, tapi tetap mereka butuh kepastian yang paling utama perpanjangan. Prof. Alek, kalau dilihat ini kan sebenarnya ada kemudian satu pihak dari Freeport begitu yang memegang secara ansih begitu ya, memegang secara kukuh tentang kontrak karya. Ada satu lagi kemudian pihak dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini juga didukung oleh DPR, bahwa harus sesuaikan dengan undang-undang yang ada di Indonesia begitu kan, apalagi Freeport Indonesia memang ada di Indonesia, ada di Papua begitu. Nah kalau itu misalnya dibawa ke arbitrase, pertimbangan mana yang paling akan digunakan sebenarnya? Aturan mana sebenarnya yang menjadi landasan? Ya saya kira Freeport tidak akan mencampuri undang-undang kita dan hak kita untuk mengatakan bahwa kita berdaulat untuk menyusun undang-undang kita ya. Tetapi yang perlu kita waspadai di dalam berbagai undang-undang, peraturan yang kita buat itu, apakah ada konsistensi, ya konsistensi. Kemudian apakah ada di mana kita melanggar apa yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, sepanjang kita yakin, pemerintah yakin bahwa sebetulnya kita tidak melanggar suatu janji apapun kepada Freeport, saya pikir kita tidak perlu takut menghadapi Freeport ini. Ya. Tetapi kalau memang ya ini kan urusannya ahli-ahli hukum kita, lawyer yang kita pakai nanti ya. Di dalam berbagai aturan yang kita buat itu ada inkonsistensi. Nah ini yang dia bisa pakai nanti untuk mengatakan Indonesia telah melanggar prinsip pacta sunt servanda. Ya, perjanjian itu harus ditepati dan harus dihormati. Nah, kembali lagi kepada pemerintah sekarang ya, apakah di dalam berbagai aturan itu telah kita selidiki, tidak ada pelanggaran yang kita buat, ya apa yang sudah dijanjikan sebelumnya kita konsisten dengan aturan-aturan kita, gitu ya. Kalau tadi misalnya seperti multi tafsir tentang pembangunan smelter disebutkan di undang-undang tidak secara jelas ada. Nah itu yang bisa menjadi celah bagi kita yang nanti mungkin dimanfaatkan oleh lawyernya Freeport. Tapi di peraturan pemerintah sebagai aturan teknisnya ada begitu ya? Ada di peraturan. Ada. Sepanjang kita punya argumen bahwa ini bukan bentuk inkonsistensi, ya saya pikir kita posisinya cukup kuat. Ya saya tambahkan Prof, kenapa selalu Freeport kalau dalam bernegosiasi kepada pemerintah dari era Presiden 1 sampai sekarang ya, karena dari sisi kepemilikan lahan, saham, di mana kontrak karya pertama dibuat itu mereka menguasai sekian banyak, kemudian dari sisi jumlah mereka melakukan produksi itu tidak konsisten juga dia. Jadi seolah-olah mereka ini hanya menjadikan lahan yang sedemikian besar ini untuk memperkuat komposisi saham mereka dari sisi perusahaan, tetapi sangat kurang kontribusi produksinya dan juga kurang kontribusi terhadap pemasukan kepada negara. Sehingga kita lihat terjadi penciutan sejak tahun 67 sampai tahun 2017. Saya punya data dari 2 juta lebih itu sekarang kan tinggal ratusan. Coba. Jadi ini akal-akalan. Kontribusinya pun tidak ada. Iya, jadi apalagi data yang dirilis Pak Jonan ini kan, saya Pak Jonan mengatakan saya pikirnya Freeport itu gajah, ternyata saya masuk lihat ternyata hanya sapi. Itu kan itu luar biasa maknanya kan. Itu. Jadi gini Pak, berhentilah membuat sandiwara.
Kasihan masyarakat ini, terutama masyarakat Papua. Sekarang semakin menciut, semakin berkurang ini. Ini persoalan-persoalan klasik. Dari dulu kok tidak ada titik temunya. Tetapi selalu Freeport dimenangkan dari sisi perpanjangan ekspor. Jadi siapa yang diuntungkan begitu ya? Iya, tapi kasihan masyarakat Papua menggantungkan harapannya kepada Freeport sampai mereka dieksploitasi, disuruh demo segala macam. Kasihan. Ini kita semua harus menyadarkan masyarakat Papua. Apakah nanti habis kandungannya ini, kemudian kita semua menyesal sebagai bangsa? Nah, itu yang saya tidak mau. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut ini. Nanti kita akan coba soroti jika kemudian apakah memang ketika PHK ini benar-benar akan dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, lalu akan ada gejolak sosial di tanah Papua. Kami akan segera mengulasnya saat lagi. Ya, ada ulasan teknis tadi, tapi saya ingin mencoba untuk secara sederhana ketika masyarakat melihat persoalan Freeport ini. Terkesan selama ini begitu Pak Endra, bahwa ini kekayaan alamnya ada di Indonesia, di Papua, tetapi kemudian masyarakat Papua justru tidak bisa ikut menikmati hasilnya. Terkesan seperti itu. Jadi lebih posisi pemerintah Indonesia kesannya berada di bawah Freeport selama ini. Anda setuju tidak dengan anggapan seperti itu? Tidak seperti itu sih kalau kita lihat ya, apa yang Freeport berikan ya, kontribusi Freeport berikan pada pemerintah. Nah, saya potong dulu. Dan kalau kita lihat statement Pak Jonan terakhir begitu ya, cuman kontribusi 8 triliun per tahun begitu. Rewel banget nih Freeport gitu. Sampai sudah lebih besar sekeras TKI. itu. Lebih besar devisa untuk dari TKI begitu kan ya. Dan cukai rokok bahkan disebutkan seperti itu. Bagaimana? Kita harus lebih bijak melihatnya ya, bukan rewel ya. Saya kira sama ya, Freeport dengan pelaku usaha lain di Indonesia itu ya, mereka inginkan kepastian investasi, itu saja. Jadi jangan melihat Freeport minta privilege. Enggak, semuanya juga begitu. Bahkan kalau kita lihat di kontrak karya yang lain juga begitu, Pak. Berapa perusahaan yang bernegosiasi, pasti mereka minta posisi yang menguntungkan. Saya kira itu hal yang lazim. Jadi kita harus melihat. Dalam dunia bisnis lazim itu. Ya, itu lazim ya. Apalagi yang diatur dalam kontrak ya. Tentunya ya perusahaan pasti ingin berpegang dengan aturan kontrak. Tapi tentunya perusahaan juga melihat dinamika perubahan. Makanya saya tadi sampaikan bahwa ada banyak hal juga yang Freeport dan bahkan perusahaan lain juga bisa berkompromi. Misalnya biaya keluar nggak diatur, oke, fine kita ini. Tapi saya minta kepastian. Jadi hal itulah pernegosiasian. Nah, kalau kita lihat kontribusinya di negara, saya kira sih cukup positif ya. Bahkan kalau kajian dari LPM UI ya, yang melakukan kajian mengenai dampak ekonomi di Papua ya, itu kontribusi Freeport terhadap pembentukan produk domestik regional bruto di Papua itu 55% ya. Saya kira signifikan sekali ya. Papua atau Timika? Papua. Kalau di Timika itu sekitar 90%. Jadi cukup signifikan untuk Papua sendiri. Jadi kontribusi Freeport terhadap PDRB masyarakat ya, pembangunan produk domestik bruto dari provinsi itu 55%. Itu data dari LPM UI ya. Kalau Timika sekitar 90 lebih persen. Jadi tapi kalau saya boleh tambah dari Pak ya, apakah itu proporsional dengan profit yang dia dapatkan selama 50 tahun? Itu juga kan harus, apakah itu pernah dibukakan kepada kita? Kita juga tidak tahu kan seberapa besar keuntungan. Justru sebagian kecil saja dikasihkan begitu ya? Karena kita ini kan konteksnya betul bahwa perusahaan asing yang datang ke Indonesia ini minta kepastian untuk investasi ya. Tapi saya kira kasus Freeport ini sangat khusus. Dia sudah beroperasi berapa puluh tahun di sini dan kita merasa sekarang bahwa apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan tidak sebanding dengan profit yang dia dapatkan berpuluh-puluh tahun. Lalu dia masih menuntut untuk mendapat kepastian dari kita dan menuntut privilege yang selama ini sebenarnya kita sudah beri. Padahal yang diminta pemerintah Indonesia hanya smelter tadi yang tidak kunjung dibangun. Sehingga saya pikir pemerintah harus tetap bersikukuh dengan tuntutannya. Karena kenapa? Kita harus taat pada konstitusi kita, ya kan? Supaya menjadi contoh juga bagi investor asing lain yang datang mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, bahwa kita sudah mulai tegas saat ini. Dan kita punya alasan untuk itu. Pemerintah sekarang sudah mulai memikirkan untuk memberantas korupsi ya. Kita sudah mulai transparan. Kita tidak ada kong kaling kong atau kita ada bribe ya, seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya. Karena itu saya pikir Indonesia harus tetap yakin dengan prinsipnya bahwa ini
sumber daya alam Indonesia dan harus dimanfaatkan untuk Papua dan untuk Indonesia. Kembali ke pertanyaan awal tadi. Iya. Kembali ke pertanyaan awal Pak Alex tadi. Bagaimana Pak Indra Anda melihat bahwa dibandingkan dengan keuntungan yang dikeruk oleh Freeport di tanah Papua itu, apakah sebanding sebenarnya sih yang diberikan kepada Indonesia, terutama masyarakat Papua? Mungkin nanti Komisi 7 bisa verifikasi ada berapa data. Saya pernah melihat ada disampaikan oleh Freeport bahwa apa yang kontribusi pemerintah kepada Freeport pada masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia itu bahkan lebih besar dibanding dengan pembayaran dividen ke perusahaan induknya. Saya kira bisa dicek, itu salah satu. Jadi tidak seluruhnya lebih besar benar daripada ke dividen perusahaan induknya? Tidak seluruhnya benar. Kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini, karena Freeport berkonsentrasi untuk mengembangkan tambang bawah tanah, bahkan dividen ke perusahaan induknya itu tidak dibayar, ya. Mereka belum mendapat. Jadi ini mungkin kita harus lihat secara proporsional tadi data-data dari LPM UI dan juga lihat pengembangan masyarakat di sana, ya. Saya kira saya kira cukup positif, ya. Bahkan ada dana 1% ya untuk pengawalan masyarakat yang mungkin dibandingkan perusahaan-perusahaan lain bahkan itu tidak sebesar itu. Bahkan pernah masuk dalam Business Week di Amerika, perusahaan yang paling filantropis di dunia. Jadi kita harus melihat secara proporsional juga apa yang diberikan oleh Freeport, dan tentunya dalam kondisi saat ini mungkin kita melihat bahwa 8 triliun itu adalah kecil, tapi apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk berusaha keras menggenjot penerimaan negara juga kita harus lihat secara bijak, ya. 1 triliun itu bukan jumlah yang kecil, ya. Jadi kita harus lihat secara fair. Justru Menteri Keuangan mengatakan seperti itu, bahwa ini adalah pintu masuk ketika dengan cara UPK ini, kemudian divestasi saham 51% dengan durasi 10 tahun. Ini mungkin yang menarik, Mas. Mungkin kita perlu mungkin Komisi 7 atau mungkin stakeholders lain untuk mengkaji dengan penerbitan PP kemarin ini siapa yang diuntungkan. Masyarakat ya diwakili oleh wakil rakyat pun juga mempertanyakan, ya. PP 1 2017 nih. Dunia usaha juga mempertanyakan, pemerintah juga ribut. Jadi bisa dikatakan apa yang dihasilkan ini mungkin tidak menguntungkan sama sekali buat seluruhnya. Nah, mungkin kita buat kajian, ya, secara fair bahwa apakah PP ini memberikan keuntungan bagi negara ataukah soalnya kalau misalnya Freeport mengurangi produksinya misalnya kan karena tidak bisa melanjutkan usahanya, kan tentu yang dirugikan juga karyawan, negara juga dirugikan karena income-nya berkurang, ya. Daerah juga. Nah, pemerintah nggak mendapatkan apa-apa. Jadi dari sisi yang itu, kita harus fair dong, ya. Baik, bagaimana nih Komisi 7 melihatnya seperti apa? PP 1 2017 sendiri itu kalau misalnya pun diterapkan akhirnya Freeport katakanlah give up misalnya begitu, itu menguntungkan buat masyarakat Papua sendiri tidak sebenarnya? Atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Sebenarnya semangatnya di situ. Semangatnya di situ. Tapi tadi malam itu sampai kita closing, ya, sampai kita ke kesimpulan, kita meminta kedua belah pihak untuk berkoordinasi secara intensif, untuk menjabarkan secara teknis dalam bentuk peraturan, ya, kedua belah pihak yang tetap saling menguntungkan, tidak saling merugikan, dan melaporkan kepada Komisi 7. Kita lihat masih bisa ketemu nggak kira-kira? Saya pikir bisa. Dari niat baiknya tadi malam itu yang disampaikan itu, saya pikir bisa lah. Saya kira bisa. Iya sih, pasti bisa, ada jalannya. Ya, artinya di mana ya titik ketemunya kira-kira di mananya tuh menurut Anda? Bahwa Freeport saya lihat tetap niatnya ini untuk tetap ada di Indonesia. Kemudian Indonesia juga penuh harapan kepada Freeport. Tetapi jika memang kedua belah pihak tidak bisa lagi menemukan sebuah titik solusi, maka saya menawarkan ada satu opsi, itu jangan diberikan ke asing. Saya kira PT Antam bisa diberikan. Jadi dalam negeri sendiri begitu, ya? Iyalah, saya kira bisa. Dan siap kita semua saya kira siap. Saatnya sumber daya manusianya, kemudian infrastrukturnya dan teknologinya kira-kira. Saya kira kita siap. Dan kita juga akan panggil nanti PT Antam untuk meminta itu apakah mereka siap. Oke, baik. Tapi kita berharap semoga dalam 120 hari ke depan memang benar-benar ada solusi. Ya, katakanlah misalnya intinya sih harus dapat menguntungkan masyarakat Papua dalam hal ini lebih khusus dan juga masyarakat Indonesia secara umum begitu, ya. Baik, kita lihat nanti tiba waktunya akan seperti apa. Terima kasih Bapak-bapak telah menjadi narasumber kami malam hari ini. Selamat malam. CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali saat lagi.